Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Devi. Nah, selamat ya kalian sudah naik di kelas 5. Anak-anak, hari ini kita tetap ada pada pembelajaran online. Jadi, kalian harus selalu semangat di rumah ya nak. Oke, hari ini Miss Devi memberikan pembelajaran yang berbeda. Karena waktu kalian di kelas 4, Miss Devi memberikan pembelajaran PKN. Kali ini Miss Devi di kelas 5 akan memberikan pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Berbeda ya, karena waktu kalian di kelas 4 dengan Mem Retno, hari ini di kelas 5 dengan Miss Devi. Oke, anak-anak perhatikan baik-baik video yang akan Miss Devi berikan. Karena di pembelajaran hari ini akan ada tugas di akhir yang harus kalian perhatikan baik-baik. Oke, tetap semangat dan sama-sama fokus di layar. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih, Miss? Hari ini kita mau belajar pembelajaran tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan letak, luas, dan kondisi geografis di Indonesia. Lalu selain itu juga menjelaskan karakteristik kependudukan dan kondisi alam wilayah Indonesia, menjelaskan pengaruh keadaan geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat pada bidang ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Itu tadi tujuan pembelajaran kita. Jadi kita mau belajar apa? Yaitu kita mau belajar karakteristik geografis wilayah Indonesia. Jadi wilayah Indonesia kan negara kepulauan. Lalu dilewati oleh garis khatulistiwa. Oleh karena itu letak geografisnya Indonesia bagaimana? Nah, yang pertama letaknya astronomis pada wilayah Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah jika digambarkan pada suatu letak. Jadi, letak astronomis menunjukkan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa sih yang dimaksud dengan garis lintang dan garis bujur? Nah, ini dia. Garis lintang dan garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara horizontal dan vertikal di atas permukaan bumi. Seperti apa? Kalian pasti masih bingung. Nah, selain itu juga pasti bingung karena kalian tidak ada gambarnya. Nanti Miss Devi akan memberikan gambarnya. Nah, yang selanjutnya itu apa sih garis astronomis? Nah, ini adalah garis astronomis yang dilewati oleh 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Dan juga antara 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Yang Miss Devi tadi tunjukkan. Nah, ini adalah letak astronomis Indonesia pada peta Indonesia. Lihat, ini merupakan wilayah negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Nah, ini adalah yang disebut dengan garis astronomis. Yang tadi garis bujur dan garis lintang. Nah, ini merupakan yang disebut dengan lintang. Nah, ada 60 derajat lintang utara dan ada 11 derajat lintang selatan. Ini merupakan garis lintang. Yang mana sih garis bujur? Nah, ini merupakan garis bujur. Nah, ini merupakan garis bujur nih anak-anak yang berwarna merah. Ini merupakan 141 bujur timur dan ada 95 derajat bujur timur. Ini merupakan garis bujur. Ini kalian kalau mau lebih penasaran lagi, mungkin di rumah kalian punya peta atau punya globe, kalian boleh lihat. Nah, seperti ini yang dinamakan garis lintang dan garis bujur pada astronomis Indonesia. Selain astronomis, ada juga kita letak geografisnya. Kan apa sih yang dimaksud letak geografis wilayah Indonesia? Nah, ini dia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataannya yang ada pada permukaan bumi. Jadi tidak dilebihkan ataupun dikurangkan. Nah, secara geografis wilayah Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia.
Selain benua, wilayah Indonesia juga dihapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena wilayah Indonesia berada di wilayah kawasan Asia Tenggara. Kita lihat. Nah, ini merupakan peta Indonesia lagi, peta dunia sebenarnya. Ya, nah ini merupakan ini Indonesia. Ini Indonesia diapit sama dua benua. Ini namanya benua Asia dan ini benua Australia. Selain itu juga ada dua diapit lagi. Ada Samudra Pasifik dan ada Samudra Hindia. Ya, kerennya Indonesia. Nah, ini yang merupakan wilayah Indonesia secara geografis. Ini Indonesia dihapit oleh benua Asia dan dihapit oleh benua Australia. Dihapit lagi oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, makanya Indonesia itu merupakan penghasil ikan terbesar dari negara-negara lain. Karena dihapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, selain tadi pertama astronomis, lalu geografis, Indonesia juga merupakan negara maritim. Kenapa sih negara maritim? Karena wilayah Indonesia terdiri atas daratan perairan negara maritim. Jadi itu negara maritim itu merupakan negara yang sebagian besarnya berupa perairan. Karena di Indonesia, kita kembali lagi yang tadi. Ini Indonesia. Tuh, ini merupakan perairannya. Ini lautan. Jadi memang negara Indonesia itu disebut negara maritim. Karena Indonesia itu perairannya luas. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang diapit oleh lautan dan juga sungai. Makanya Indonesia disebut negara maritim. Nah, selain itu juga makanya Indonesia itu membuat pasal pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada pada pasal 33 ayat 3 yang isinya adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Makanya dulu menteri kita Ibu Susi selalu menyuruhkan untuk makan ikan. Nah, kalau tidak ditenggelamkan. Karena memang Indonesia itu merupakan penghasil ikan terbanyak. Jadi banyaknya ikan, bukan hanya ikan, juga sumber daya alam yang ada di Indonesia melimpah ruah untuk rakyat Indonesia. Nah, tadi Miss Devi sudah menjelaskan. Yang pertama, Indonesia itu, kawasan Indonesia itu ada 3. Pertama ada astronomis, lalu geografis, dan juga Indonesia sebagai negara maritim. Nah, Miss Devi mau kalian menyelesaikan tugas berikut ini. Ada 4 tugas yang harus kalian selesaikan. Selesaikannya tidak di Google Classroom, tetapi di buku tulis. Miss Devi mau kalian menulis di buku tulis tugas IPS, kalian tulis soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama nih, tugas nomor 1, tuliskan 2 musim negara Indonesia. Mohon maaf nih, Miss Devi back lagi. Kepencet. Nah, nomor 1, tuliskan 2 musim yang ada pada negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki 2 musim. Apa nama musimnya? Kalian bisa tulis. Lalu berapakah luas wilayah Indonesia secara keseluruhan antara darat dan perairan? Kalian bisa lihat di buku ISPS kalian, ada di situ. Lalu juga tuliskan batas-batas wilayah Indonesia pada letak geografis wilayah Indonesia. Dan terakhir, tuliskan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Miss, aku belum dijelasin yang nomor 2 dan nomor 3. Nah, kenapa Miss Devi belum jelasin? Miss Devi akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi, Miss Devi mau kalian untuk membaca buku ISPS kalian, IPS, di rumah kalian baca baik-baik. Di situ ada jawaban dari pertanyaan yang Miss Devi berikan. Kalian baca sampai dari yang astronomis, geografis, sampai maritim. Nah, di pertemuan berikutnya baru kita akan bahas soal yang sudah kalian selesaikan.
nanti juga ke materi berikutnya dan materi yang yang ada di tugas kalian ini di nomor 2 dan nomor 3. Nah, tulisnya di buku tulis soal dan jawaban. Soal akan Miss Devi berikan melalui video ini dan juga di Google Classroom. Jadi kalian tidak usah takut, Miss, nanti kalau di video akan jalan terus, jadi aku nggak sempat nulis. Tidak usah takut, Miss Devi juga akan berikan tugas di Google Classroom, tapi kalian menulis kembali di buku tulis kalian beserta jawaban dengan tepat. Lalu setelah itu kalian foto, kalian tulis nama kalian, lalu kalian boleh serahkan di Google Classroom. Kumpulkan di Google Classroom fotonya ya nak, tidak melalui WA. Oke, sekian penjelasan dari Miss Devi. Tidak perlu, Miss aku malas masuk sekolah. Miss Devi juga ingin bertemu dengan kalian, tapi karena pandemik ini masih terus berlangsung, jadi kita harus tetap sama-sama semangat. Kalian semangat belajar di rumah, Miss Devi juga semangat membuat video pembelajaran untuk kalian agar kalian selalu belajar walaupun di rumah. Tetap jaga kesehatan untuk kalian juga. Kalian jangan banyak main, kurangin bermain, banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, minum vitamin dan minum susu, dan istirahat ya. Nah, salam sayang, salam rindu, salam hangat dari Miss Devi. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya pembelajaran IPS. Nanti Miss Devi akan memberikan video untuk kalian pembelajaran ya. Oke, sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan sampai jumpa.